Kalau mendengar nama Sri Mulyani Indrawati atau biasa dikenal dengan singkatan namanya SMI, beberapa elit politik biasanya meradang. Apalagi sekarang-sekarang ini ketika Bu Sri Mulyani lagi semangat-semangatnya mengejar harta karun berupa hutang yang dulu digelontorkan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan sistem keuangan di Indonesia waktu krisis moneter di tahun 1998. Waktu itu ekonomi Indonesia anjlok, nilai rupiah hancur sehingga banyak perusahaan dan bank minta tolong ke pemerintah karena perusahaan mereka terancam kolaps. Dan akhirnya lewat program bantuan likuiditas Bank Indonesia atau dikenal dengan nama BLBI. Mengucurlah dana lebih dari 100 triliun rupiah dari pemerintah kepada banyak perusahaan dan bank supaya mereka tetap survive. Sayangnya sesudah situasi kembali normal dan ekonomi mulai beradaptasi dengan situasi baru, banyak para pengusaha dan banker itu yang gak mau bayar hutang dan malah foya-foya dengan uang yang mereka dapat. Beberapa diantaranya bahkan menjadi elit partai untuk melindungi dirinya dari masalah hutang lama. Dan usaha menagih hutang gagal karena tekanan-tekanan politik. Sampai akhirnya Jokowi memerintah kedua kalinya dan bersama menteri-menterinya membentuk Satgas BLBI untuk mengejar hutang-hutang itu. Saya teringat kata-kata Jokowi ketika dia akhirnya diumumkan jadi presiden yang kedua kalinya. Saya tidak ada beban, katanya waktu itu. Yang menandakan bahwa Jokowi akan menjalankan roda pemerintahan tanpa peduli tekanan elit politik. Dan salah satu panglima Jokowi untuk mengejar harta karun itu adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang dulu dia panggil supaya pulang ke Indonesia untuk membantu presiden mengatur negara. Bu Sri Mulyani sudah sejak lama dibenci oleh beberapa elit partai, terutama ketika dia diminta SBY yang menjadi presiden untuk membantunya sebagai Menteri Keuangan. Menjabat di tahun 2005, Bu Sri Mulyani langsung menggebrak dengan menggenjot perusahaan-perusahaan besar supaya melunasi pajaknya. Dan ternyata sesudah Bu Sri Mulyani menjabat, ketahuan kalau PT Kaltim Primakol, PT Bumi Resources dan PT Arumin Indonesia menunggak pajak lebih dari 2 triliun rupiah. Perusahaan siapa itu? Ternyata itu perusahaan punya Abu Rizal Bakri yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Abu Rizal Bakri atau Ical sebenarnya dikabarkan pernah berantem juga dengan Sri Mulyani pada waktu krisis finansial dunia atau dikenal dengan nama subprime mortgage. Saham-saham di perusahaan Ical rontok semua. Bayangkan, saham di PT Bumi punya Ical yang tadinya harganya 8 ribuan rupiah terjun bebas ke angka 425 rupiah saja. Ical dikabarkan langsung intervensi ke pemerintah untuk menutup transaksi perdagangan supaya sahamnya nggak makin terjun bebas. Tetapi Sri Mulyani menolak dan akhirnya ya itulah Bumi menjadi saham gocap selama bertahun-tahun lamanya. Inilah kabarnya menyebabkan Abu Rizal Bakri benci banget dengan Sri Mulyani. Ical dan Sri Mulyani menjadi musuh abadi. Apalagi ada beberapa kasus yang membuat Ical semakin benci kepada Sri Mulyani yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Keuangan. Mulai dari tagihan pada kasus lumpur Lapindo dan pencekalan beberapa petinggi grup Bakri yang menunggak pembayaran royalti kepada negara. Puncaknya ada pada kasus Bank Senturi, di mana Sri Mulyani harus mengucurkan dana talangan kepada Bank Senturi yang dianggap bisa menyebabkan dampak ekonomi dan keuangan parah yang sistematis di Indonesia. Pemerintah menalangi atau istilahnya bailout sebesar lebih dari 6 triliun rupiah supaya menetralisir situasi. Dan inilah celah yang dipakai Ical untuk mulai menghantam Sri Mulyani. Celah itu kemudian dilebarkan Ical dengan membentuk Pansus Senturi. Dan sebagai Ketua Umum Golkar, tentu peran Abu Rizal Bakri sangat besar dalam pembentukan Pansus itu. Dan lewat Pansus itu, DPR dan Ical akhirnya memaksa SBY sebagai presiden untuk memecat Menteri Keuangannya.
SBY yang lemah dan selalu berusaha menjaga ketenangan. Kabarnya bingung dengan situasi itu. Apalagi Golkar adalah partai pendukung terbesarnya. Dan akhirnya SBY sampai pada keputusan untuk memecat Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan. Tetapi sebelum dipecat, Bu Sri Mulyani mengundurkan diri. Dia pergi ke Amerika menerima tawaran untuk menjadi salah satu direktur Bank Dunia. Kepergian Sri Mulyani digambarkan oleh Hal Hill, seorang profesor di Universitas Nasional Australia, sebagai kekalahan negeri ini. Kata Hal Hill, reformis seperti Sri Mulyani sangat jarang ditemukan di negara berkembang. Dan Indonesia akan lebih miskin karena kepergiannya. Kisah sedih Sri Mulyani dan kekalahannya di dalam perang itu didengar oleh Jokowi ketika dia menjabat sebagai presiden. Kebetulan Bu Sri Mulyani sebagai pelaksana tugas Bank Dunia datang ke Indonesia dan harus bertemu dengan Jokowi. Pertemuan dengan Jokowi inilah yang menjadi titik balik buat Sri Mulyani. Jokowi meminta dia untuk bersama-sama membangun Indonesia. Dan permintaan Jokowi yang tulus dan rasa ingin memperbaiki sistem keuangan di negaranya inilah yang membuat Sri Mulyani tersentuh. Dia lalu pamit ke presiden untuk pulang dulu ke Washington supaya bisa memberitahu atasannya di Bank Dunia. Jokowi pintar, dia tahu kalau Bu Sri Mulyani balik ke Amerika bisa jadi dia tidak akan balik lagi ke Indonesia. Sri Mulyani ditahannya untuk tidak balik dulu ke Amerika. Dan Jokowi langsung mengumumkan ke publik Menteri Keuangan yang baru, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati. Presiden Bank Dunia di Amerika saja kaget ketika tahu kalau Sri Mulyani gak balik lagi ke Amerika. Padahal gaji Sri Mulyani di Bank Dunia itu sangat tinggi loh. Lebih dari 8 miliar rupiah per tahunnya di luar fasilitas-fasilitas lainnya. Bandingannya dengan gaji sebagai Menteri Keuangan Indonesia yang hanya 18 juta rupiah sebulan itu sangat jauh. Tapi Sri Mulyani berani meninggalkan semua zona nyamannya di Amerika untuk membantu presiden membangun Indonesia. Tebak. Siapa yang takut ketika Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan lagi? Ya, Abu Rizal Bakri. Ical ngeri membayangkan bagaimana dia akan ditagih hutang Lapindo oleh Sri Mulyani. Dan memang terjadi. Sampai sekarang anak perusahaan Ical Bakri terus ditagih uang 1,9 triliun rupiah oleh pemerintah. Kalau tidak aset-aset mereka akan disita. Abu Rizal Bakri dulu beda dengan yang sekarang. Sekarang dia bukan siapa-siapa dan tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi kalau mendengar Fadel Muhammad, wakil ketua MPR, ribut memerintahkan Jokowi supaya memecat Sri Mulyani, saya sih ketawa aja. Fadel adalah bagian dari Abu Rizal Bakri. Dia sendiri punya hutang kepada pemerintah waktu dia menjadi pemilik Bank Intan. Dan sampai sekarang Fadel punya hutang 130 miliar rupiah lebih dalam kasus BLBI. Saya hanya ingin menitipkan api semangat saya kepada Bu Sri Mulyani. Jalan terus Bu, mohon maaf dulu kami tidak ada saat Ibu diserang. Sekarang kami di sini untuk membentengi Ibu dari serangan-serangan politisi kalengan. Bantu Bapak Jokowi Bu, supaya negeri ini kelak bisa sejahtera sesuai cita-cita pendiri bangsa. Kami semua sayang dan mendukung Ibu dari belakang. Sesudah ini semua selesai, undang kami ngopi-ngopi Bu dan cerita tentang semua perjalanan. Saya seruput kopi dulu atas nama perjuangan. Gaspol.